Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan kembali kebaktian online. Kita persiapkan hati kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita, mari kita lipat tangannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari ini sehingga kami bisa beraktivitas. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir.
Kiranya Tuhan, lagu pujian yang kami angkatkan menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ibu undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak, ibu undang untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengangkat satu pujian kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku
Shalom anak-anak, selamat pagi. Bapak percaya anak-anak yang ada di rumah pagi hari ini pasti dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun. Amin. Dan tetap harus kita percaya kalau sampai pagi hari ini kita diberikan kesehatan itu karena siapa? Karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang baik, pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami dengarkan tentang kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi pelajaran buat kami agar kami lebih baik ke depannya. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan pagi hari ini sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, saya mau lihat nih anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa yang punya Alkitabnya di rumah? Ayo, boleh tunjuk tangan. Bapak percaya semua anak-anak yang ada di rumah pasti punya Alkitab masing-masing. Supaya mempersiapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak ada cerita, yaitu tentang seorang anak namanya Joni. Di kelas ini ada nggak anak-anak yang namanya Joni? Nggak ada. Ini hanyalah cerita. Ada anak yang bernama Joni. Dia ini adalah anak yang malas sekali belajarnya. Dan suatu ketika dia disuruh orang tuanya untuk belajar, dia selalu banyak alasan. Dia banyak alasan. Sehingga pada suatu saat dia mengalami sakit. Nah, ketika dia sakit, dia merasa makan juga enggak enak, bermain juga enggak bisa, dan yang lain-lain juga enggak bisa. Bahkan jajan juga tidak dikasih sama orang tuanya. Sehingga dia sedih, dia menangis. Dan suatu ketika dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Joni sekarang sakit. Tuhan biarlah berikan kesembuhan buat Joni, supaya Joni boleh bermain kembali, boleh pulih kembali seperti biasanya. Dan Joni berjanji kepada Tuhan, kalau Joni nanti sehat, Joni akan selalu menepati setiap janji Joni. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dan setelah dia selesai berdoa, dia berkomitmen, dia berjanji supaya ketika dia nanti sehat, dia akan menepati setiap janjinya. Yaitu untuk apa? Supaya dia boleh rajin belajar. Nah, ketika dia sudah sehat, dia mengambil komitmen, maka seperti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang seorang ibu yang dia menangis, yang dia benar-benar bersedih di hadapan Tuhan supaya permohonannya dikabulkan Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak ngasih tema untuk firman Tuhan, yaitu menepati janji. Haleluya anak-anak. Baiklah, Bapak mengambil firman-Nya yaitu dari 1 Samuel 1 ayat yang 9 sampai ayat yang 11. Mari kita sama-sama buka. Siapa anak-anak di rumah yang sudah buka Alkitabnya? Ayo tunjuk tangan, lambaikan tangan. Oke, Bapak akan baca, kita sama-sama mendengarkan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana,
sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, anak-anak, di sini diceritakan seorang ibu. Tadi Bapak bercerita seorang anak, yaitu namanya Joni. Kalau di dalam Alkitab ini ada juga kita mendengarkan cerita, yaitu seorang ibu yang bernama siapa? Namanya Hana. Dan ibu ini sangat bersedih karena dia sudah sangat lama waktunya menunggu-nunggu satu harapan, menunggu-nunggu suatu cita-cita yang dia inginkan supaya dia diberikan anak, seorang anak laki-laki. Tetapi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, anak tidak kunjung diberikan. Dan dia sangat bersedih. Sama seperti Joni yang tadi, dia bersedih. Dia bersedih. Nah, Ibu Hana ini juga, dia sangat bersedih. Dan dia pada suatu saat, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia menangis. Dia bersedih. Dia berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, dia memohon supaya diberikan oleh Tuhan seorang anak laki-laki. Dan dia berjanji, kalau Tuhan memberikan anak laki-laki, dia akan memberikan anak tersebut sepanjang hidupnya menjadi pelayan di rumah Tuhan. Seperti Joni tadi, anak-anak, begitu dia sembuh, dia langsung berkomitmen. Setelah dia sembuh, dia langsung mengingat janjinya. Itu apa? Supaya dia rajin belajar. Ternyata dia menepati janjinya. Dan dia benar-benar rajin belajar. Supaya ketika dia rajin belajar, dia menjadi pintar. Sama seperti firman Tuhan ini. Di dalam cerita Alkitab ada juga orang yang mempunyai janji. Orang yang berdoa kepada Tuhan supaya diberikan sesuatu, dan di situ dia berjanji supaya apapun yang diberikan Tuhan, dia akan kembalikan kepada Tuhan. Dan di sini diceritakan bahwa Ibu Hana setelah berdoa, Tuhan mendengar doanya. Karena kita percaya, anak-anak yang ada di rumah harus percaya kalau di dalam doa kita ada kuasa. Dan ketika Ibu Hana ini berdoa, Tuhan mendengarkan doanya. Dan dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Dan dia sangat bersuka cita. Mungkin anak-anak tahu kalau dia bersuka cita. Kalau anak-anak ketika dikasih permen atau jajanan yang sudah dijanjikan oleh orang tua, pasti kita berteriak, hore. Sama seperti itu. Ibu Hana ini, dia bersuka cita, dia berteriak, haleluya. Dan setelah itu dia mengingat janjinya bahwa dia akan memberikan seumur hidup anaknya di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Dan ini menjadi pengingat buat kita, menjadi pelajaran buat anak-anak yang ada di rumah. Supaya ketika berjanji, supaya ketika bernazar, harus menepati janjinya. Kalau kita berjanji kepada orang tua, Mama, saya akan rajin belajar. Maka anak-anak harus rajin belajar. Oke anak-anak, ada pesan yang disampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita semua, yaitu seperti yang Bapak bilang tadi, kita harus menepati janji.
Haleluya. Kita harus ingat, harus menepati janji. Baiklah anak-anak, mari kita tutup Alkitab. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pelajaran buat kami, supaya kami hari demi hari ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah kami serahkan tubuh kami, jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi anak-anak. Selamat bermain kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, cukup sekian ibadah hari ini. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.